Menantu Super Han San Qian. Bab 6056, siapa yang lebih kuat? Mendengar tanggapan Sulong, utusan utama tiba-tiba tersenyum getir tak berdaya. Orang tua itu memang orang tua. Dia berbalik begitu cepat dan membalikkan keadaan pada dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, utusan utama tersenyum tipis, saya pikir dengan kemampuan saya sebenarnya tidak cukup untuk membuat perbandingan dengan pihak lain. Lagi pula, di hadapan Tuan Su, saya juga mengakui bahwa saya tidak cukup baik. Jadi, berdasarkan apa yang dikatakan Tuan Su tadi, bahkan Anda berpikir begitu, bagaimana saya bisa mengenal diri saya sendiri? Mereka semua berpengalaman dan kuno. Setelah bermain Tai Chi, jelas bahwa mereka melemparkan pertanyaan kembali ke utusan. Anda mengatakan Anda tidak bisa melakukannya, maka saya tidak bisa melakukannya lagi. Bagaimanapun, saya selalu menggunakan Anda sebagai patokan. Sulong tersenyum tipis. Jelas bahwa mereka berdua tidak menyerah satu sama lain dalam putaran kompetisi ini. Meskipun hasilnya adalah bahwa utusan utama jelas memiliki keuntungan, utusan utamalah yang mengambil inisiatif. Oleh karena itu, setelah putaran perbandingan yang sebenarnya, tidak ada yang mengambil terlalu banyak keuntungan dari yang lain. Keduanya saling tersenyum, dan kemudian mereka melihat ke sisi Han San Qian dengan pemahaman diam-diam. Pada saat ini, Han San Qian terbang di udara, menghadap lawannya. Dia mengatakannya sekali, jadi tentu saja kali ini dia pasti akan mengalahkan lawannya dan tidak memberinya harapan apapun. Begitu. Dia menjatuhkan tangannya, energi api yang besar mulai terisi, Fen Ji terbakar, dan darah di tubuh Han San Qian mendidih. Kue'er juga melebarkan sayapnya dengan tepat, menyeret tubuhnya yang sudah terluka, menyingkirkan kerumunan lagi, terbang ke tempat lain, dan berbalik, menatap tajam ke sisi ini. Di tengah guntur dan kilat, dia ingin bekerja sama dengan Han San Qian untuk menyelesaikan pukulan terakhir. Meskipun dia tidak begitu percaya bahwa Han San Qian dapat secara langsung mengalahkan pasukan pria berpakaian hitam yang maju seperti bambu yang patah, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah tuannya, jadi karena tuannya mengatakan untuk melakukan pukulan terakhir, maka tentu saja tidak ada alasan untuk menolak, dan hanya bisa keluar semua. Ayo! Mata tetua ketiga juga penuh dengan hasrat dan haus darah. Keinginannya tentu saja untuk menunggu melihat pertunjukan buruk Han San Qian, dan menertawakan ketidaktahuan Han San Qian. Naga petir masih meram di tengah badai petir, tetapi tampaknya diperkuat oleh kekuatan Han San Qian. Pada saat ini, dia bahkan lebih gila, dan api langit dan roda bulan juga terisi penuh. Itu seperti asteris, naga listrik, melayang di sekitar Han San Qian, dengan mulut terbuka lebar dan cakarnya melambai, siap untuk keluar kapan saja. Wajah Han San Qian sedikit dingin. Bunuh. Begitu kata-kata itu jatuh, roda bulan api langit turun bersamaan, dan guntur serta kilat di atas 9 langit itu dahsyat. Ledakan. Serangan beruntun lainnya turun. Hujan kapak. Wow! Bayangan kapak-kapak pangu menggantikan bayangan pedang yang diubah oleh pedang giok. Jelas, kekuatannya berada pada level yang lebih tinggi, dan kekuatan serangannya secara alami lebih ganas. 8 tubuh emas juga terbuka lagi, masing-masing memegang kapak pan raksasa. Hancurkan. Swiss. Beberapa serangan datang, terlepas dari kekuatannya, hanya formasi serangan dari atas ini yang membuat orang merasa sangat takut. Kue'er melihat Han San Qian bergerak, melebarkan sayapnya, dan menyerang langsung dengan amarah. Aku tidak menyangka bahwa pada titik ini, anak ini benar-benar dapat meluncurkan postur ofensif seperti itu. Ya, sulit bagimu untuk membayangkan bahwa daya tembak seperti itu diciptakan oleh satu orang dan satu burung, dan dibandingkan dengan pemboman skala besar pertama, ledakan kedua ini bahkan lebih mengerikan. Anak ini terlihat biasa saja dan sederhana, tetapi gerakannya cukup aneh. Ini adalah evaluasi kami sebelumnya. Tetapi sekarang, kami harus menambahkan satu hal lagi, yaitu, anak ini masih muda, tetapi energi di kolam energinya sendiri luar biasa. Bahkan jika Anda dan saya telah berlatih dantian selama bertahun-tahun, saya khawatir itu hanya seperti ini. Jika sebelumnya itu adalah referensi perbandingan yang sederhana, maka sekarang, Sulong dan utusan utama dengan tulus mengaguminya.
Karena Han Sanqian telah mengerahkan kekuatan tempur yang begitu mengerikan dalam waktu yang begitu singkat, itu benar-benar membuat banyak orang diam-diam terkejut. Bahkan tetua ketiga yang telah menunggu untuk melihat mereka tertawa, sekarang benar-benar menyingkirkan ekspresi main-main tadi. Dia mengerutkan kening dan menatap setiap gerakan di langit. Dia tahu satu hal dengan sangat baik. Hanya sekali, Han Sanqian memang agak dilebih-lebihkan, tetapi itu tidak sepenuhnya membual. Setidaknya dalam beberapa aspek, orang ini tampaknya dapat menghancurkan dirinya sendiri. Bab 6057, Menghancurkanmu. Namun, ini hanya dalam beberapa aspek. Sebenarnya, itu masih mustahil baginya. Dia masih kekurangan sesuatu. Semua orang segera masuk ke posisi bertahan. Tetua ketiga meraung marah, dan kemudian semua orang di tempat kejadian langsung mengambil posisi bertahan dan membuat perisai energi pertahanan. Dibandingkan dengan serangan pertama Han Sanqian, kali ini, semua musuh yang hadir sudah sepenuhnya siap. Oleh karena itu, tampaknya serangan Han Sanqian kali ini jelas lebih kuat dari yang sebelumnya, tetapi kebenaran bahwa semakin tinggi Tao, semakin tinggi iblis juga selalu ada di depan semua orang. Tetua ketiga yakin bahwa dia dapat bertahan, dan itu tentu saja sangat tak terelakkan. Hancurkan. Di udara, serangan guntur Han Sanqian juga datang dengan keras, dan dalam sekejap, itu sangat ganas. Bertahan. Di tanah, tetua ketiga dan orang-orangnya juga sepenuhnya siap menghadapi serangan Han Sanqian, mereka sudah percaya diri. Ledakan. Detik berikutnya, langit bergemuruh melawan api di tanah, pertempuran meledak. Roda bulan api langit bergerak cepat, hujan kapak turun dengan liar, dan burung itu juga menyerang secara tiba-tiba. 8 tubuh emas yang memegang kapak pangu tidak terkalahkan, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Dalam hal serangan mutlak kapak pangu, ini adalah satu-satunya pembunuh. Menyentuhnya berarti kematian. Satu-satunya hal yang buruk adalah area serangan kapak pangu benar-benar efektif. Jika orang ini dapat memancarkan semburan energi pedang seperti pedang giok, dengan berkah energi pedang, jangkauannya akan diperluas. Kemudian, jika diganti dengan kapak pangu, itu benar-benar dalam jangkauan yang sangat luas, hampir membuatnya mustahil untuk menumbuhkan rumput di sekitarnya. Sangat disayangkan bahwa kapak pangu tidak memiliki cara untuk melepaskan energi kapak apapun sekarang. Ini juga menciptakan keterbatasan kapak pangu. Ini lebih cocok untuk docking prajurit tunggal, dan hanya dalam situasi ini lebih kondusif untuk penggunaan kapak pangu. Kapak pangu memberi Han Sanqian ruang untuk berimajinasi, yaitu, suatu hari nanti di masa depan, kapak itu akan mampu mengerahkan kekuatan penuhnya yang sebenarnya, dalam hal itu, kapak itu akan benar-benar menyapu 8 gurun dan melawan 6 penjuru. Adapun Kuer, setelah menyerbu masuk, ia dengan cepat menyebabkan kerusakan besar pada musuh. Kali ini kapak itu sama sekali tidak menahan diri. Karena Han Sanqian berkata bahwa itu adalah yang terakhir kalinya, maka baginya, itu adalah yang terakhir kalinya, jadi kapak itu mengerahkan seluruh kekuatannya sekaligus. Tidak peduli apapun hasil akhirnya, kapak itu telah melakukan yang terbaik. Tanah berguncang dan gunung berguncang. Seluruh gunung tempat makam kuno itu berada bahkan mengalami sedikit tanah longsor. Pemakaman itu berantakan. Banyak orang merasa seperti sedang berjalan ke dalam kotak logam. Kemudian, tanpa persiapan apapun, kotak logam itu diangkat oleh seseorang. Orang-orang di dalamnya secara alami terhuyung-huyung dan tidak dapat berdiri dengan mantap. Baik itu pria berpakaian hitam atau pelaut, sebagian besar dari mereka jatuh dalam proses ini. Ketiga tetua, kura-kura tua dan banteng aneh juga terhuyung-huyung, dan kemudian demi keselamatan satu sama lain, mereka mundur beberapa langkah dan menjaga jarak tertentu. Bukankah itu baru saja meledak? Mengapa meledak lagi? Tetua itu bingung. Ini terlalu aneh. Ya, dan dilihat dari kekuatan ledakannya, itu bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Sial, bagaimana mereka melakukannya? Yang sebelumnya begitu ganas sehingga energi kultivasiku hampir habis. Mungkinkah tetua ketiga mengumpulkan sekelompok orang lain untuk menghadapi gelombang musuh lainnya? Bagi tiga tetua yang tidak mengetahui situasi tersebut, lebih masuk akal bagi mereka untuk mengatur ledakan ofensif. Lagi pula, dari sudut pandang konvensional,
Sulit bagi satu orang atau beberapa orang untuk menyelesaikan dua serangan besar seperti itu dalam waktu yang singkat. Orang ini benar-benar boros. Apakah perlu menghabiskan begitu banyak uang untuk menghadapi burung yang rusak? Tetua kedua sangat tertekan. Lagi pula, jika Anda melakukan ini, itu akan sangat menyakiti mereka, karena pertarungan masih berlangsung di dalam. Tidak bisakah Anda, tetua ketiga, menghemat sedikit di luar? Anda telah menghabiskan saudara-saudara di luar dalam dua pukulan. Bagaimana jika orang-orang di dalam membutuhkan dukungan? Hanya mengandalkan orang tua yang tidak berdaya ini. Tetua keempat. Tetua pertama berteriak dingin. Tetua keempat berkata dengan tergesa-gesa, "Ya." Keluar dan beritahu tetua ketiga sekarang juga untuk menghemat waktu. Apa yang sebenarnya terjadi? Bab 6058 bukannya aku tidak hemat. Tetua keempat menerima perintah dan segera bergegas keluar. Namun, begitu tiba di pintu masuk pemakaman, dia tertegun dan menatap garis depan. Pada saat itu, dia bahkan tanpa sadar menyeka matanya, takut akan terpesona pada pandangan pertama. Namun setelah memastikan bahwa apa yang dilihatnya benar, dia benar-benar terpana. Apa-apaan ini? Tidak ada tetua ketiga dengan sekelompok orang, seperti yang dia bayangkan, dengan gila mengejar atau mengepung burung malang itu. Hanya ada seekor burung dan seseorang yang berdiri di posisi itu. Setelah itu, beberapa meter dari mereka, tidak ada seorang pun. Dan di luar jarak ini, meskipun masih banyak orang berpakaian hitam, hampir semuanya jatuh ke tanah, meratap satu persatu, dan pemandangannya sangat tragis. Bagaimana ini bisa terjadi? Tetua keempat bingung dan mendongak ke posisi itu untuk menemukan tetua ketiga, komandan sementara di medan perang. Setelah sekejap mata, mata tetua keempat akhirnya jatuh pada sesuatu yang tertutup pasir kuning di kejauhan. Pria itu seperti manusia tanah liat, sangat malu sehingga orang-orang hampir tidak dapat mengenali siapa dia untuk sementara waktu, dan bahkan sulit untuk menentukan apakah pria itu adalah manusia. Ah! Saat sosok pria itu bergerak, dia perlahan berdiri dan mengibaskan debu di tubuhnya. Dia hampir tidak menyadari bahwa itu bukan tetua ketiga. Namun, dia berlumuran lumpur, seolah-olah dia telah melompat keluar dari tumpukan tanah, yang benar-benar agak tidak tertahankan untuk dilihat. Dia tidak memiliki otoritas dan tirani seorang komandan. Itu lebih terlihat seperti lelucon. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Tetua keempat merasa sulit untuk menerima. Sialan. Tetua ketiga juga sedikit tertekan saat ini. Dia telah membuat persiapan yang sangat baik sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, dia masih sangat malu. Han Sanqian, kamu tidak punya trik apapun sekarang. Tetua ketiga melirik orang lain yang hadir dengan depresi. Meskipun kerusakannya agak parah, pasukan juga agak tersebar setelah dua serangan berturut-turut. Namun, itu tidak masalah. Kebanyakan orang masih hidup. Memang benar aku tidak punya banyak trik. Han Sanqian tersenyum tak berdaya, jangan salahkan aku saja, berapa banyak trik yang kau punya? Apa yang bisa kau lakukan dengan para prajurit yang tersebar di seluruh tempat ini? Apa yang bisa kulakukan? Tetua ketiga tersenyum menghina, aku hanya perlu mengatur mereka sedikit dan membiarkan mereka menyatu kembali. Tidak mudah untuk membunuhmu. Han Sanqian tertawa. Memang terlihat mudah untuk membunuhku, tetapi aku juga mengatakan bahwa ini hanya penampilan. Selalu ada celah antara kenyataan dan penampilan. Misalnya, sekarang, jika kau tidak memiliki kesempatan untuk menyatukan kembali orang-orang ini. Haha, sungguh lelucon, aku tidak memiliki kesempatan untuk menyatukan mereka. Apa, kau, Han Sanqian, tidak mencoba memberitahuku bahwa kau masih memiliki kemampuan untuk terus membunuh dan menyerang kami dengan gila-gilaan? Bahkan jika aku sangat mengagumimu, kau masih dapat terus menyerang, tetapi seberapa banyak yang dapat kau lakukan dengan kekuatanmu sendiri? Dengan kemampuan Han Sanqian, selama Taiksu muncul, Han Sanqian memang dapat memulai dari awal lagi, tetapi Han Sanqian juga tahu bahwa terlalu sulit untuk mencoba menang dengan mengandalkan dirinya sendiri. Bagaimana jika ada yang bisa membantuku? Han Sanqian tersenyum misterius. Apakah ada yang bisa membantumu? Tetua ketiga mencibir. Lalu menatap Kuer, lihat sendiri burung itu, hampir setengah mati, apakah kau masih berharap burung itu akan membantumu?
Menoleh ke arah Kue'er memang sudah mencapai batasnya saat ini. Meskipun banyak luka di tubuhnya sebenarnya tidak begitu fatal, beberapa guncangan membuatnya sama sekali tidak mampu mengimbangi kekuatan fisiknya. Dia sama sekali tidak memiliki kekuatan tempur, dan kemungkinan untuk membantu Han Sanqian melanjutkan operasi gabungan hampir nol. Han Sanqian tersenyum pahit, kau benar, burung itu benar-benar tidak bisa membantuku, tetapi kurasa aku tidak mengatakan burung itu membantuku. Sungguh lelucon, jika bukan dia yang membantumu, siapa lagi yang bisa membantumu? Kau tidak bisa mengandalkan para pelaut di kuburan itu, mereka bahkan tidak bisa keluar. Han Sanqian tersenyum misterius, kau akan segera tahu. Bab 6059, Prajurit dalam Formasi. Hahaha, dengarkan ini, orang ini sedang bermimpi. Sial, semua orang di kuburanmu hampir dipukuli sampai mati, dan kau masih berharap seseorang dapat menolongmu. Sejujurnya, kau benar-benar tidak dapat membuatku takut, karena aku tahu betul siapa saja yang ada di sekitar sini. Keyakinan tetua ketiga itu bukan tanpa alasan. Memang, dia lebih mengenal tempat ini daripada orang lain, dan dia pasti telah memikirkan faktor eksternal apapun yang dapat ikut berperang. Faktanya, tidak mungkin ada orang lain. Han Sanqian tersenyum menghina. Sejak dimulainya pertarungan, semuanya berjalan relatif lancar untukmu. Apakah menurutmu itu benar-benar berjalan semulus itu? Para pelaut memang memiliki kerugian tertentu atasmu. Namun, kerugian ini tergantung pada seberapa jauh mereka dari air. Dengan kata lain, ketika air jauh dari mereka jauh lebih buruk daripadamu, tetapi kau juga harus menyadari bahwa ketika air sangat dekat dengan mereka, kentunganmu lebih kecil. Dari awal hingga akhir, pikirkan baik-baik, apakah kau benar-benar telah menghancurkan sumber air? Mendengar perkataan Han Sanqian, tetua ketiga jelas tercengang. Setelah dipikir-pikir dengan saksama, meskipun dialah yang menangani sumber air dan meledakkannya di tempat. Namun jika dipikir-pikir lagi, tampaknya sumber air itu tidak sepenuhnya meledak. Karena untuk waktu yang lama, efektivitas tempur para pelaut masih aktif, yang tidak mengharuskannya untuk memeriksa dengan saksama, hanya dengan mengamati situasi pertempuran di dalam saja sudah dapat diketahui satu atau dua. Jika sumber air telah terputus, maka pertempuran di kuburan seharusnya sudah berakhir sejak lama. Apakah kamu selalu memiliki beberapa sumber air tersembunyi? Kamu sengaja memberiku 3 sumber air yang lebih mudah ditemukan, sehingga aku dapat menemukannya dengan cepat dan mengurangi kewaspadaanku, kan? Han Sanqian tersenyum tipis, jika kamu ingin tahu jawabannya, bukan berarti aku tidak dapat memberitahumu, tetapi itu tergantung pada apakah kamu memiliki berkah untuk mengetahuinya. Sebaiknya kamu berusaha sebaik mungkin untuk hidup sampai pertempuran berakhir. Kemudian kamu bertanya padaku dan aku akan memberitahumu. Pertempuran masih berlangsung, dan meskipun sekarang sudah berakhir, Han Sanqian masih tahu bahwa ada banyak tentara di belakang musuh, jadi pertempuran akan terus berlanjut. Bagaimana Han Sanqian bisa menjelaskan beberapa hal dengan begitu jelas saat ini? Dasar bajingan, aku memujimu beberapa kali, dan kau benar-benar menahan napas. Bahkan jika aku tidak memutus pasokan airmu, apa yang akan terjadi? Aku langsung meledakkan 3 sungaimu. Bahkan jika kau memiliki arus bawah itu tidak akan terlalu banyak. Dengan kata lain, kau hanya bertahan hidup dengan pas-pasan. Sebenarnya, kau tidak bisa bertahan lama. Han Sanqian tersenyum tipis, aku akan menganggap bahwa kau benar, lalu aku bertanya padamu, bertahan hidup juga berarti bernapas, jadi sebelum ini, bukankah seharusnya kau tidak begitu lancar? Mendengar ini, tetua ketiga jelas sedikit panik, karena dia sebenarnya tahu betul bahwa meskipun dia telah mengalami kegagalan tertentu untuk pertama kalinya. Namun secara umum, serangannya cukup lancar. Sekarang setelah sesuatu terjadi di belakang, hanya saja mereka tidak mempertimbangkan bahwa Han Sanqian akan tiba-tiba menjadi begitu kuat, dan ada juga bantuan dari burung yang patah. Namun, dilihat dari situasi pertempuran secara keseluruhan, mereka masih cukup lancar saat ini. Kau, apa maksudmu dengan ini? Tetua ketiga mendapat firasat buruk. Firasat ini seakan memberitahunya bahwa mereka mungkin telah mengabaikan sesuatu, dan justru hal-hal inilah yang kemungkinan besar akan sangat membantu Han Sanqian di masa mendatang.
Dilihat dari pasukan yang tersebar, jika Han Sanqian mendapat dukungan kuat, itu akan menjadi pukulan fatal bagi mereka. Jadi, bagaimana mungkin tetua ketiga tidak panik sekarang? Han Sanqian tersenyum, maksudku, tidak banyak prajurit di kuburan seperti yang kau kira. Aku mengerahkan sebagian besar kekuatanku di tempat lain. Keluarlah. Han Sanqian berteriak marah, dan sedetik kemudian, tetua ketiga membuka matanya lebar-lebar. Bab 6060, Kekacauan dan Bayangan. Sejumlah besar pelaut tiba-tiba menyerbu dari segala penjuru, dengan posisi sebagai pusat pangkalan. Dalam sekejap, ada banyak sekali sosok di ketiga sisi. Dilihat dari kecepatan mata telanjang, jumlah pelaut ini tidak 50.000, tetapi tidak jauh. Faktanya, Han Sanqian sendiri tidak menempatkan banyak pelaut di kuburan ini. Salah satu alasannya adalah cakupan kuburan tersebut memang sangat terbatas. Jika sejumlah besar prajurit ditempatkan di dalamnya, akan relatif sulit untuk diperluas. Meskipun perluasan dapat memperlambat serangan musuh sampai batas tertentu, bagaimanapun juga, jumlah orang yang dapat diserang musuh lebih baik, yang secara alami akan memperpanjang pertempuran untuk waktu yang lebih lama. Tetapi Han Sanqian tahu betul bahwa tidak ada gunanya melakukan itu. Ini hanyalah racun kronis. Aku tidak bisa membunuhmu untuk sementara waktu, tetapi kamu telah sepenuhnya menghalangi jalan mundurmu sendiri. Seiring berjalannya waktu, mereka hanya bisa menunggu kematian dengan tenang ketika mereka tidak punya tempat untuk mundur. Oleh karena itu, Han Sanqian benar-benar harus mengubah situasi dalam situasi ini. Dia langsung memindahkan banyak prajurit keluar. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Ketika burung itu menyerang tadi, banyak orang sudah bergegas keluar dari tempat-tempat ini. Mereka dimusnahkan oleh kita. Bagaimana mungkin? Ya, ketika burung itu menyerang untuk pertama kalinya, banyak musuh memang bergegas keluar dari rumput di sebelahnya. Namun, karena burung itu cepat mundur setelah serangan itu, prajurit udang dan jenderal kepiting ini tidak memiliki pemimpin. Dengan efektivitas tempur mereka, mereka secara alami akan dimusnahkan di bawah pengepungan musuh. Jika kita tidak membiarkan beberapa orang keluar, bagaimana kamu bisa percaya bahwa tidak ada orang lain di sekitar? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Karena ada orang di sana. Musuh secara tidak sadar akan berpikir bahwa penyergapan di sana pada dasarnya telah dibatalkan, dan tentu saja, kewaspadaan dan kecurigaan di sana akan sepenuhnya hilang. Pada saat ini, pengiriman pasukan kedua tentu saja dapat sepenuhnya mengejutkan musuh. Ini adalah pengaturan di medan perang, dan itu juga yang disebut kejutan yang telah dipelajari Han Sanqian secara perlahan setelah bertempur dalam begitu banyak pertempuran. Di medan perang, siapapun yang berinisiatif, dialah yang berhak berbicara. Siapapun yang berhak berbicara, dialah yang memegang kendali roda langit dan bumi, serta memperoleh keuntungan dalam pertempuran. Kau benar-benar jorok. Tetua ketiga hampir marah setengah mati. Ia benar-benar tidak menyangka akan dijebak oleh Han Sanqian seperti ini. Ia juga benar-benar mulai menyesal karena tidak memanfaatkan kesempatan serangan kedua Han Sanqian tadi, dan ia meremehkan musuh. Ya, ia sebenarnya punya cara lain untuk menghadapinya. Ia bisa langsung menyatukan semua prajurit dan bersama-sama mendukung perisai energi besar untuk menahan serangan Han Sanqian. Meskipun memang agak merepotkan untuk melakukan ini, efeknya juga sangat bagus. Bagaimanapun, kekuatan orang banyak tidak hanya bisa menahan serangan Han Sanqian, tetapi yang terpenting adalah bahwa di bawah serangan Han Sanqian, orang-orang ini tidak akan hancur berkeping-keping dan kehilangan posisi mereka seperti sekarang. Jika mereka tidak kehilangan posisi mereka, bahkan jika musuh menyerang sekarang, mereka dapat dengan mudah menghadapinya, tetapi kesulitannya adalah ia tidak melakukan ini. Ia berpikir bahwa serangan kedua Han Sanqian sebenarnya akan gagal, jadi ia hanya menghadapinya dengan santai. Tentu saja, yang terpenting adalah meskipun serangan kedua Han Sanqian sangat kuat, mereka bisa saja menahannya dengan santai. Lagi pula, tujuannya adalah untuk menertawakan lelucon Han Sanqian, jadi sebenarnya dia sama sekali tidak berpikir sebanyak itu. Tapi siapa yang bisa tahu hasilnya? Sekarang dia lebih terlihat seperti lelucon. Sulit, benar-benar terlalu sulit. Di medan perang, semuanya adil dalam perang. Bukankah ibumu mengajarkan itu padamu?
Han Sanqian mencibir. Setelah itu, dalam ketakutan tetua ketiga, Han Sanqian mengangkat tangannya sedikit, dan semua pelaut segera mengambil senjata mereka dan membantingnya ke tanah. Dalam sekejap, bumi berguncang dan momentumnya sangat besar. Di mana para jenderal? Ya. Semua orang menjawab serempak. Dengarkan perintahku. Ya. Dalam pertempuran sebelum pertempuran, maju dengan berani, bantai musuh jahat, dan bantu pasukan kita. Bunuh mereka. Bunuh. Atas perintah Han Sanqian, detik berikutnya, semua pelaut melompat keluar dari semak-semak, dan di bawah pimpinan serangan Han Sanqian, mereka bergegas pergi. Tetua ketiga dan sekelompok prajurit tiba-tiba bingung untuk sementara waktu.